Aruma jam'uhuma aidan fil wad'i bimilkil yamini. Wa man utai sabana iku haruma iku haram apa jam'uhuma ngumpulake ya simman. Adapun orang-orang yang itu haram mengumpulkannya binikahin kelawan nikah, haruma mongko iku haram, maka itu haram apa jam'uhu ngumpulake ya simman aidon fil wad'i ing dalam wati, di dalam wati ayil jima' bimilkil yamini, sebab milkil yamin, sebab milkil yamin itu ya, kalau milkun itu ya milik, yamin berarti tangan kanan, artinya sebab perbudakan, karena perbudakan. Kemarin kan sudah diterangkan bahwa ada orang-orang itu yang aslinya dia itu adalah ajnabiyah, orang lain boleh dinikah, tapi nanti ketika menikahi dia itu nanti bisa hukumnya haram. Mengapa? Karena dia menikahi dua orang yang masih ada hubungan darah, seperti dua saudara, ya, perempuan sama perempuan, kamu nikah menikahi adik kakak. Jadi adik kakak ini memang saudara tunggal ayah tunggal ibu, adik kakak. Bisa nikahnya itu bersamaan atau nikahnya itu nanti pakai jeda waktu. Kalau pernikahannya bersamaan, dua-duanya batal. Kalau nikahnya itu berurutan, maka yang sah yang pertama, yang kedua tidak sah. Maka ketika itu diharamkan dan mereka itu adalah orang-orang yang merdeka, maka haram juga mengumpulkan yang sudah diterangkan di atas itu ketika dalam masalah perbudakan. Jadi masalah perbudakan. Jadi orang yang tidak boleh dinikahi dengan mengumpulkan oleh orang-orang yang merdeka, itu juga haram mengumpulkan ketika mereka itu adalah budak. Jadi orang sudah mewati bibiknya kok terus punya budak lagi, keponakannya tidak boleh itu. Jadi tidak boleh. Artinya apa? Ya, bagaimanapun Islam ini adalah agama fitrah. Jadi Islam itu dalam ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Maka di situ ada humanisme, ada kemanusiaan. Antum bisa bayangkan bagaimana ketika dua saudara kok terus menikah dengan orang yang sama. Itu bagaimana? Jadi jaga perasaan. Di samping juga pasti ketika itu dilarang oleh agama, pasti itu nanti akan ada maslahah, sesuatu yang baik, itu pasti. Nah, cuma sesuatu yang baik itu tidak bisa sekonyong-konyong semua bisa hikmah itu bisa dibuka oleh manusia. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Wa kadal kaya mengkono haram laukanah lamun ana bila ada sapa ikhdahuma, salah suwijine ya ziman, salah satunya man, budak itu zaujatan iku bojo wadon, wal ukhra lan ana sapa kang liya yang lain iku mamlukatan iku budak kang den miliki. Fa in wati amangko lamun wati sapa ya si wong wahidatan ing salah satu minal mamlukata ini saking wadon kang den miliki dari perempuan yang dimiliki, harumat mongko haram apa al ukhra ngumpuli kang liya, mengumpuli yang lain. Ada budak, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa seorang yang khur itu boleh menikahi budak, boleh. Asal kemarin syarat Jawa tidak ada orang merdeka, wanita merdeka yang mau dengan dia. Yang kedua, dia tidak punya uang
yang dibayarkan untuk mahar yang diminta oleh wanita yang merdeka. Yang ketiga, dia memang kalau tidak menikah, dia malah nanti berbuat zina. Maka tiga hal ini yang membolehkan seseorang itu menikahi budak. Jadi karena tidak kufu, ya karena tidak kufu. Lah sebetulnya seorang muslim itu bila dia itu punya budak, tidak usah pakai pernikahan, karena itu milkul yamin. Milkul yamin itu adalah milik kamu, mau kamu pakai atau tidak itu terserah kamu, karena itu milik kamu. Seperti kamu pakai motor, mau pakai atau tidak itu adalah milik kamu, karena budak itu bisa diperjualbelikan. Jadi seperti barang, meskipun fisiknya manusia, tapi hukumnya itu seperti barang, karena dia diperjualbelikan. Nah, makanya Islam itu ingin menghapuskan ini jual beli manusia ini, jual beli manusia. Nah sekarang ya masih ada, cuma tidak se ekstrim dulu, tidak se ekstrim dulu. Jadi untuk masalah perbudakan ada orang yang dijual itu masih ada sampai sekarang. Trafficking itu masih ada. Jadi orang tapi jual orang. Kan orang khur itu tidak boleh dijual. Apakah ada? Loh ada Mas Ian. Jadi ada orang yang dia itu cari orang-orang kampung. Ini nanti kamu kerja di sana bayarnya segini, gini. Orang tertarik. Dia berangkat itu diberangkatkan. Tapi nanti dia di sana, dia dalam tanda kutip dijual sama toke. Nah, nanti dia tidak dikasih bayaran, cuma sedikit saja, dengan alasan untuk mengganti biaya dia. Terkadang malah orang-orang seperti ini surat-suratnya yang resmi terkadang malah tidak diurus. Biar apa? Nanti jadi TKI yang ilegal. Dan kalau sudah TKI ilegal nanti gampang untuk menipu dia. Banyak. Jadi teman-teman itu kerja karena dia ilegal, sudah kerja hampir 1 bulan tidak digaji-gaji, waktunya gajian tokenya lari. Atau terkadang ketika mau asar, mau gajian hari terakhir dipanggilkan polisinya datang, dia kan lari kemana-mana. Nah, itu ada orang yang model seperti itu masih sampai sekarang pun ada. Hurrimat al-ukhra, mongko den haramaken sapa al-ukhra kang liya. Jadi ya haram, ndak diperbolehkan. Hatta yukhrima sapa al-ula bitorikin minat turuki kabaiha au tazwijiha. Jadi tidak boleh jadi hukumnya sama. Jadi hukumnya sama. Hatta yukrima al-ula bitorikin minat toriki. Jadi sehingga dadekake haram sapa al-ula wadon kang pertama bitorikin kelawan siji dalan dengan satu jalan, minat turki saking pira-pira dalal, saking pira-pira dalan. Seperti dari beberapa jalan kabaiha koyok ngedol ya si koyok ngedol ya si mamlukah au tazwijiha utawa ngrabiake mamlukah atau menikahkan mamlukah. Jadi tidak boleh, tetap haram, sehingga nanti solusinya apa? Salah satunya itu adalah dijual. Salah satunya adalah dijual atau menikahkan dengan laki-laki yang lain. Wa asyara lan abi isyara sapa musannif lidhabitin maring dan memberikan isyara sapa musannif lidhabitin maring
perkara kang melanggeri, perkara yang membatasi kulliyin kang umum. Jadi definisi secara umum biqaulihi kelawan dawuhne musannif wa yahrumu lan haram dan haram minar radai saking sepersusuan apa mawadun yahrumu kang haram apa yazima minan nasabi saking nasab. Haram karena rodok, apa-apa yang diharamkan karena rodok itu sama dengan apa yang diharamkan karena nasab. Wa sabaqalan wis disi apa annalladzi apa satemene perkara sesungguhnya perkara yahrumu kang haram apa allazi minan nasabi saking nasab iku sabun iku pitu, kan sudah lewat kemarin dijelaskan. Haram dari nasab itu ada 7 orang. Fa yahrumu maka haram birradai sebab radha apa tilkas sab'i apa mengkono-mengkono pitu aidon khalimali. Nah, ini kalau radha us-shaghir iku maklum. Jadi kalau ada seorang ibu keluar susunya kemudian menyusui anak kecil. Anak kecil tuh jadi syaratnya jadi ibu radha itu apa? Dia itu menyusu. Menyusu itu tidak harus langsung ke putingnya seorang ibu itu. Boleh juga menyusu itu yang penting air susunya itu masuk ke dalam rongga, masuk ke perutnya anak kecil itu. Dan nyusunya itu minimal 3 kali dan sampai kenyang. Dan anak itu belum umur 2 tahun. Jadi belum umur 2 tahun. Jadi syaratnya itu 1, air susu memang masuk ke dalam perutnya anak itu. Ada kalinya dengan yang biasa, yaitu dengan mohon maaf mimik ke neneknya ibu itu, atau tidak mimik ke neneknya ibu, tapi susu itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian bayi itu minum dari botol. Yang penting air susu itu masuk ke dalam perut. Nah, masuk ke dalam perut. Yang pertama. Yang kedua, dia masih kecil kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, nyusunya minimal 3 kali sampai kenyang. Lah nek kon piye? Kecilik wis ngombe susu Denko. Ya, kamu mulai kecil minum susu Denko. Lah susu Denko itu dari mana? Sapi. Sapi ini wong ndi? Ngantang. Berarti kok nak dulur rodok sapi. Rodok itu hanya pada bab bahasanya itu manusia. Bahasanya itu manusia. Jadi kan rodok itu manusia. Hewan ora ono babasan rodok iku ora ono. Nah, kemudian ulama menjadi ikhtilaf. Bagaimana hukum irdoul kabir, memberikan susu pada anak yang sudah besar. Terus piye hukumnya? Seumpamanya kalau ada seseorang itu mengadopsi anak mulai kecil, sudah lahir mulai kecil, itu maklum, ya maklum. Nanti mohon maaf disusui sama ibunya, padahal itu bukan ibunya yang asli kan, seumpamanya karena tetangganya atau memang dia itu tidak melahirkan anak, tidak bisa punya anak. Loh, apa bisa orang itu tidak hamil tapi keluar air susunya? Bisa, asal bisa dia tahu caranya, diberi stimulasi. Ada stimulan. Apa ada buktinya? Ada. Saya tahu sendiri di kampung saya itu ada laki-laki perempuan nikah, terus dia punya anak, wallahu alam kecelakaan atau enggak, wallahu alam. Kemudian dia punya anak kecil. Setelah dia punya anak kecil baru berapa bulan ditinggal ke Kalimantan, ke Sumatera atau Kalimantan, ditinggal. Yang merawat adalah ibunya bayi, berarti jidahnya kan, neneknya bayi. Lah kita main ke situ. Saya bilang, lu kok punya anak lagi? Jadi saya bilang gitu, lu kok punya anak lagi, Bu?
Oh, dari mana kak? Sudah tua kok punya anak lagi. Suaminya kan sudah meninggal. Loh, kok ini anak siapa ini? Oh, ini anaknya itu loh, Puah loh gitu. Anak namanya itu Puah, Marpuah atau siapa ini? Anak ibu Puah. Loh, terus bisa keluar. Bisa keluar. Dari air susunya itu bisa keluar. Jadi ya mungkin Allah lihat juga, kasihan juga dia kan ya, karena memang dulu secara ekonomi di bawah, ini ekonominya itu menengah ke bawah itu. Orang tidak punya, rumahnya aja masih dari anyaman bambu, jadi bawahnya ini masih lantai tanah. Jadi dia yang gendong, akhirnya subhanallah keluar air susunya. Berarti saya punya kesimpulan bahwa meskipun orang itu tidak punya anak, tapi air susu itu bisa keluar, karena nanti ada perangsangnya itu agar air susu itu bisa keluar. Itu ada. Itu kalau anak kecil. Nah sekarang bagaimana seumpamanya nek ono kon itu ya ada anak kelas 4 terus kamu adopsi jadi anak kamu, padahal itu bukan siapa-siapa kamu. Bagaimana? Itu bukan siapa-siapa kamu. Jadi bukan siapa-siapa kamu, sudah besar. Atau malah ngono SMP wis gede. Terus piye? Mosok mohon maaf kudu dimimii. Ya, biar menjadi anak ya. Jadi anak rodok kan, biar menjadi anak rodok. Ya, ini ulama masih mukhtalaf. Tapi yang pendapat paling kuat memang maksimal itu umur 2 tahun. Karena menyusui itu haulaini kamilain. Nah, dari situ makanya mengapa rodok usogir itu kok ada batasan 2 tahun, karena menyusui memang konsepnya Allah itu 2 tahun. 2 tahun. Jadi ketika 2 tahun, maka di atas 2 tahun maka sudah tidak bisa. Makanya kapan itu kan ada fatwa dari ulama, katanya ulama Wahabi rame itu di Mekah. Jadi dia itu berfatwa bahwa ini salah satu, tidak salah, Imam Masjidil Haram atau wallahu alam. Jadi dia itu salah satu orang yang berpengaruh di Saudi ketika itu, berfatwa bagaimana caranya ketika ada perempuan sekarang yang di Saudi itu mulai boleh untuk bekerja, bagaimana agar tidak terjadi hukum haram karena ikhtilat laki-laki sama perempuan, karena bukan siapa-siapa tapi ikhtilat laki-laki perempuan. Bagaimana agar tidak haram? Jadikan mereka saudara semuanya, atau jadikan ibu tapi ibu rodok. Carane piye? Carane sing lanang-lanang kongkon nyusu nanggone sing yang pekerja perempuan. Wah, kira rame ini. Wah, bagaimana nih rodok tapi al-kabir. Nah, sebetulnya kan ada solusi juga, ada solusi. Kan ndak harus itu, maaf, dari putingnya kan ndak harus. Tapi itu bisa, yang penting air susu itu masuk ke dalam perutnya bayi itu. Nah, kalau yang kabir itu yang masih mukhtalaf, dan dalam mazhab Syafi'i tidak bisa kok terus dia itu nanti menjadi anaknya, itu tidak bisa. Makanya kalau kita itu mengadopsi anak samanya, cari aja dari mungkin keponakan, jadi atau anaknya saudara kita, itu nanti meskipun tidak kamu susui itu kan masih mahram kamu. Tapi kalau kamu ngadopsi seorang anak perempuan karena kamu tidak punya anak, kemudian gimana ini, kamu mau kawin lagi tidak boleh, ini tidak boleh, akhirnya wes kiri tidak ngadopsi anak aja, ngadopsi anak perempuan. Dan itu adalah bukan siapa-siapa kamu, anak orang lain. Karena kamu daftar ke rumah sakit terus diperbolehkan semuanya ngambil itu, maka ketika nanti anak ini tidak disusui dengan air susu yang keluar dari istri kamu,
maka sampai kapanpun dia itu adalah berlaku orang lain. Berlaku orang lain, bukan berlaku sebagai anak. Mungkin secara hukum negara bisa jadi anak kamu, tapi secara hukum agama dia statusnya tetap orang lain. Karena dia tidak menjadi anak rodok. Kecuali kalau bisa disusui dan menjadi anak rodok. Maka ini harus difahami. Summa syara'a mangko kari-kari tumandang sapa kiai musannif, kemudian melanjutkan siapa musannif fi uyubin nikahi ing dalem nerangake pira-pira epe nikah, menerangkan beberapa ep-epnya. Ngerti ep? Jadi aibun, celah atau sesuatu kekurangan yang ada pada seseorang ketika dia menikah. Al musbitati kang netepake, yang menetapkan lil khiyari maring bisa memilih fihi ing dalem menikah. Hati-hati kalau orang itu menikah kemudian kok pada diri dia itu entah suami atau istri ada beberapa perkara ini, maka nanti seorang suami atau istri itu boleh mentalak kalau dia suami, atau dia mengajukan kepada hakim kalau dia seorang istri. Untuk apa? Untuk talak. Wa turaddu lan den balikake dikembalikan sapa almar'atu wong wadon, ayiz zaujatu tegese wong wadon bojo wadon, bi khamsati uyubin kelawan 5 pira-pira ep. Seorang wanita itu boleh ditolak ketika dia punya 5 ep ini. Ahaduha utai kaping sijine khamsa iku bil jununi, sebab edian bojomu ternyata edan, gila. Gila ini apakah sudah resmi gila 100% atau setengah gila? Sekarang di Indonesia tidak boleh nyebut orang gila. ODGJ. Jadi apa doa aja. Orang dalam gangguan jiwa. Ada ODGJ. Makanya ya sekarang ini kan zamannya penghalusan bahasa. Nah, ini terkadang ada sesuatu yang jelek terus menjadi lebih sopan, padahal itu sesuatu yang jelek. Kalau zaman kita dulu kecil itu, kalau ada lihat orang tatoan itu takut gitu itu. Wah, orang tatoan itu mesti wong nakal gitu. Ya wong nakal. Kalau orang pakai tato itu mesti orang nakal. Kalau orang itu ndak perampok, pencuri atau suka minuman keras, atau pasti dia pernah masuk penjara. Nah, dulu itu kalau penjara bui lho ngono. Dia apa no? Dibui. Tadi uang kota lebih penjara wis wedi. Sekarang diganti LP, lembaga pemasyarakatan. Jadi ganti LP, lembaga pemasyarakatan. Jadi lebih indah. Ono maneh wong wedok nakal. Zaman kita dulu kecil, kalau ada wanita nakal itu bahasanya itu serem. Apa lonte lho ngono ya. Lonte. Gak ngono sapa iku? Upro lho ngono. Welek iki sapa iku lonte utawa upro. Saya masih ingat, saya dulu di Langitan tuh punya guru namanya Ustaz Mas Kanudin Abba. Beliau itu kalau maknani walam aku bagiya, caranya aku iku dudu lonte. Jadi itu dudu lonte. Jadi walam aku bagiya, ini kan orang-orang nuduh bahwa Sayyidatuna Maryam itu berzina kan. Nah, walam aku bagi lo ini tidak disentuh laki-laki kok terus dia hamil loh ya. Kemudian beliau mengatakan walam aku bagiya. Jadi guru saya itu bilang aku iki dudu lonte jarengon. Jadi dulu bahasa itu serem gitu. Kemudian diganti menjadi indah.
kupu-kupu malam. Wah, kupu-kupu di waktu malam. Padahal lubang-lubang berjalan di waktu malam. Loh, kupu-kupu malam. Lah kupu-kupu kok seneng sih wapi kan kupu-kupu itu. Dulu di sini banyak kupu dulu itu. Sekarang jarang-jarang ada kupu. Kupu-kupu, loh kupu-kupu malam. Wong ular keket mari tirakat dadi kupu. Lah iki dadane apa mang oprok dadane dadi kupu-kupu malam. Akhirnya bias. Nah, apalagi sekarang apa? Nah, dulu masih mending WTS wanita tuna susila. Sekarang enggak, PSK. Apa? Pekerja seks komersial. Berarti padha wale pekerja pabrik, pegawai negeri iku padha. Iku padha usahane jare ngono ya. Nek iki usaha temenan dengan peras keringat, sing iki ya peras keringat padha wae ya. Dodolan barang siji tapi ora entek. Maka hati-hati penghalusan bahasa itu. Kalau itu barang jelek, omongkan jelek. Ya, omongkan jelek. Tapi kalau itu barang baik, omongkan baik. Makanya fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu tadzin, nanti ada tadzin. Terus dalam bahasa pun itu ada tadzin. Sesuatu yang jelek sekarang menjadi lebih sopan dan lebih baik. Nah, itu bahaya. Karena apa? Nanti orang itu nganggap oh padha wae masih kon pegawai negeri yo kerja, kon tukang las yo kerja, mreman yo kerja, dadi lun yo kerja. Dadi wong ngono iku yo padha wae kerja. Bil jununi sebab gendeng. Sawaun adbaka padha uga pandhek sama juga terus menerus apa junun au taqatta'a utawa pegot-pegot qabilan rimo apa junun al ilaja ing den tambani sama juga gilanya itu masih bisa diobati aula utawa ora qabila. Orang ODGJ, orang gila itu biasanya kalau masih awal-awal itu biasa-biasa saja, paling senyum-senyum sendiri, stres kan, nah, paling gitu aja. Tapi nanti kalau dia itu sudah lama-lama dibiarkan, terus dia itu masuk pasar, nah, itu biasanya agak sulit. Ini soalnya wong gendeng kok lebu pasar, itu grit gilanya itu sudah tingkat tinggi itu ya. Soalnya nggone pasar ini nggone setan tok bermusyawarah nggone yo. Ya, tempat pasar nih. Kalau belum masuk pasar, no saya roto aman. Jadi kan ada tingkat-tingkatan orang gila itu. Ya karena stres, karena apa? Ya. Dari duwe bojo, dadane gak koro-koro guyu dhewe ngono ya. Bojone ayu tapi guyang-guyu dhewe. Waduh. Nyedehno wong ya. Fa kharaja man kejaba apa al igma apa igma ayanan fala yasbutu mangkora tetep bi sebab igma apa al khiyaru khiyar fi fashin nikahi ing dalem ngrusak nikah. Kalau dia cuma igma ayanan sering semaput, sering pingsan, upacara diluk pingsan, apa dikit pingsan. Jadi apa ini lemah fisiknya, oh itu ndak ada diperbolehkan untuk fashun nikah. Walau dama senajan langgeng meskipun lama apa yozi igma khilafan khalin ulayani lil mutawalli mari imam mutawalli. Kalau imam mutawalli mengatakan boleh. Wasaniha utai kaping pindone adapun yang keduanya iku biwujudil juzami iku kelawan onone penyakit juzam. Juzam itu kalau di Indonesia namanya penyakit lepra. Lepra itu adalah penyakit gatal-gatal yang ada di kaki,
terus lama-lama nanti itu karena itu virus ya, karena virus itu lama-lama nanti terus ndak bisa diobati, lama-lama itu nanti terus digaruk terus jadi merah, darahnya keluar, lama-lama membusuk, terus lama-lama itu nanti merotoli, lama-lama itu nanti bisa dagingnya itu ini lepas, itu judam. Makanya kata Rasulullah, firru minal judam firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang kena penyakit judam seperti kamu lari dari orang yang ketemu dengan, seperti larinya orang yang ketemu dengan harimau. Padha bare orang yang ketemu dengan singa, ketemu dengan singa. Lah Rasulullah nyebut larilah seperti kamu kalau ketemu dengan singa. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli kesehatan, ternyata virusnya juzam itu seperti singa. Virusnya juzam itu seperti singa. Makanya firaraka minal asad. Juzam itu biasanya karena, mohon maaf, karena dulu ayah ibunya itu melakukan hubungan suami istri ketika ibunya itu sedang haid. Jadi ibunya sedang tanggal merah, diterobos saya merek bapaknya. Akhirnya apa? Diterangkan panjang lebar oleh Dr. Abdul Nasih Ulwan. Beliau menerangkan mengapa Al-Quran dan Allah itu melarang ketika tanggal merah itu, ketika wanita haid itu tidak boleh dikumpuli. Kata beliau, karena darah yang keluar ketika wanita haid itu adalah darah kotor. Itu virus-virusnya banyak yang keluar. Lah ketika seorang laki-laki itu ngumpuli istrinya, sedangkan istrinya itu sedang haid, maka spermanya itu nanti bercampur dengan virus yang membahayakan, darah kotor tadi itu, dan ketika ketemu dengan ovum terjadi pembuahan, akhirnya penyakit itu masih tetap ada sampai nanti lahir jadilah anak. Anak itu pun punya penyakit. Jadi anak itu punya penyakit. Makanya nih tanggal abang ojo diterobos. Ada waktunya kapan boleh, kapan tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya adalah ketika seorang laki-laki itu ngumpuli istrinya sedang dalam keadaan haid, dikhawatirkan kata beliau nanti ada darah itu yang masuk ke dalam lubang penisnya. Akhirnya nanti virus itu akan masuk dan itu nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit kelamin. Penyakit kelamin ini bahasa Indonesia loh ya, itu bahasa Malaysia ya. Penyakit kelamin. Nek kelamin itu apa untuk Malaysia aja nih? Apa? Kamar kelamin loh. Jadi penyakit kelamin, penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Maka bisa-bisa nanti dia kena penyakit ini terus apa sampai nanti kencing nanah ya, apa raja singa ya, apa singa raja, penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Bidzalin mu'jamah, dengan zal yang dititi'i. Wa wa utajuzam illatun, iku siji penyakit yahmaru kang abang yang bisa menjadi merah minha saking arayozi ilat opo al udwu opo anggota badannya. Summa yaswaddu mengko kari-kari ireng jadi merah terus menjadi menghitam seperti kebakaran gitu. Summa yataqatta'u mengko kari-kari pegot-pegot kemudian terputus-putus. Summa yatanazaru mengko kari-kari merotoli. Merotoli. Apa bahasa Indonesia merotoli? Apa merotoli? Ndi fahmi? Rit, kalau Jakarta tanya. Apa merotoli?
Apa sih? Merusak. Merotoli itu daging kan, nanti terus busuk, akhirnya daging itu enggak melekat lagi di tulang itu, akhirnya diginikan tok sudah jatuh. Itu jenenge merotoli. Mangkane bahasamu iku ora lengkap belas iki apa. Gak koyo basa Jawa. Merotoli lho ngono. Wis paham ya merotoli ya? Paham tak bukan merotoli Bu? Apa bahasa Malaysia? Jatuh satu per satu. Wah, itu paling enak. Jatuh satu per satu. Jadi jatuh satu sedikit demi sedikit jatuh akhirnya tinggal tulang belulang. Iku jenenge merotoli. Wasalisu takaping telu iku biwujudil barosi iku sebab onone belang. Belang ini paten, beda dengan panu. Biasanya lah dhisik arek pondok iku biasanya panuwen. Orang mana biasanya kadasen. Masih ada penyakit panu sama kadas itu. Kamu kulitnya hitam cuma terus lho kok putih dhewe lho kene ini. Nah, bunter-bunter ngene. Jarene waduh kon malah kaya anu ya kaya apa turis. Dadane sak awake panu tok. Nah, itu namanya panu. Ada lagi namanya apa? Kadas. Kurap. Wa huwa bayadun utai baros iku bayadun putih-putih fil jildi ing dalam kulit, putih-putih di kulit. Yudhibu kang bisa ngilangake, yang bisa menghilangkan apa ya si bayat damal jildi ing getihe kulit, darahnya kulit itu hilang. Wa malan getih tak tahu kang ono ing nizore kulit minal lahmi saking daging. Jadi mengapa dia merah? Karena sel-sel darah merah itu tidak ada lagi. Sel darah merah itu apa namanya? Hemoglobin. Wah, gak tahu sekolah ya iso iki kan. Sel-sel darah merah. Jadi ini kan jadi seperti ini karena ada darah yang mengalir. Kalau baros itu kan seperti itu belang jadi putih-putih. Lah itu mengapa putih? Karena tidak ada darah yang mengalir di bawahnya. Nah, itu biasanya juzam. Apa? Baros. Fakhara jamang kejaba al bahaku apa panu. Wah. Panu. Wa huwa mutawi yazi bahak iku ma barang yughayyiru kang merubahake apa yazima al jilda ing kulit, sesuatu yang bisa merubah warna kulit min ghairi idhabi damihi khali tanpa ngilangake getiye, dengan tanpa menghilangkan darahnya jildi. Fala yasbutu mangko ora tetep bi sebab yosi bahak mang panu mang apa al khiyaru apa khiyar al khiyaru apa khiyar. Hati-hati, biasanya kalau seumuran kamu ini kan terkadang mimpi-mimpi basah ya. Mimpi-mimpi basah. Nek mari mimpi basah malam itu langsung dicuci. Nek gak ngono kok kalau nempel terus di sarung sampai kena apa ini di maaf selangkangan atau paha, itu nanti biasanya bisa menyebabkan kadas. Jadi bisa menyebabkan kadas. Jadi karena terkadang dulu malam tidak berani ke belakang, ya tidak berani ke belakang, akhirnya pagi itu terus waduh nempel di sini, terus itu lama-lama jadi kadas itu. Bukan panu tapi kadas. Tapi ya penyakit ini wis biasa ya, sudah biasa. Kapan tuh kita ke tazkiyah? Ke tazkiyah itu yang sekolah yang mahal tuh, yang kalau ke sekolahnya pakai lift, enggak pakai lift, bangunan luar biasa. Kawan tanya, "Nduk kene ya ono sing gatelen. Ada yang gatelen apa enggak?" Ya sama aja Ustaz, di sini juga ada yang gatelen. Padahal bayarnya masuk itu 60 juta, fasilitas lek. Nah, mangan koyo nduk hotel. Ngono sik ono sing gatelen.
Padahal itu pondok-pondok persamaan loh ya. Pondok-pondok persamaan itu pondok sing terus belajar ilmu agama tok ndak. Wong itu pondok-pondoknya anak yang orang kaya. Kayak sebulan tuh bisa 2,5 sampai 5 juta SPP-nya itu. Masuknya 60 juta. Ngono jenenge gudik ya sik ono. Itu masih ada. Tapi yo ono arek sekolah SMA gak mampu pondok yo ora ono sing gudiken. Ya padahal jedinge iku yo jorok. Ya. Nguyu yo barek ngadeg. Ya, ngono ku yo gak ono sing gudikan. Ya wallahu alam. Wallahu alam. Jadi kalau orang itu panuan meskipun seluruh badannya panuan asalnya ireng tadi agak keputih-putihan itu tidak ada khiyar, tidak boleh. Warabiu ta kaping papat iku biwujudir rotakiku kelawan onane rotak. Rotak iku buntu daging vergine. Buntu daging vergine, verginya tertutup daging. Mungkin bojomu lawemu samane ya, akhirnya buntu daging. Memang kon iki kelas berat, ngelek bojo sing kelas berat. Wa huwa utai rotak iku insidatu mahalil jimai iku dadi buntune panggonane jima. Itu tertutupnya tempat jima. Bilahmin kelawan daging. Nah terus piye? Wong mantenanya ra iso gol ya. Kipere iki soalé nggone kipere ketutup daging kabeh iki nggone gawange. Jadi ra iso blas. Rono ra iso mlebu rene ra iso mlebu. Ya nek ngono ya oleh nanti laki-laki itu terus mentalak dia itu boleh. Kalau yang baros itu Rasulullah pernah menikah dengan seorang wanita, ternyata ada baros kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Itu adalah lihat di kitabnya Abu Yazid Muhammad. Itu ada. Nah, kalau rotak ya seperti itu. Wal khamis kaping 5 iku bi wujudil koroni iku kelawan onone koron buntu balung vergine. Mungkin kamu nikah bojone kuru mok longlit tok, balung barek kulit. Jadi balung barek kulit kuru. Mari ngono dadane yo kalau mang kipere apa iki gawangnya ini tertutup dengan daging, sekarang ndak balung tok ini. Akhirnya orang iso gul. Wa huwa utayu sikoran ku insidatu mahalil jimai iku dadi katutupi panggonane jima. Bi azmin kelawan balung karena sangat kurus. Ono melaku ono asu asunge juguk guguk soalnya napa? Kurune nemen, iya. Jadi anjing itu kan sangat sensitif ini kan. Jadi dia itu kalau sama tulang itu kan sukanya luar biasa. Ono wong kurung terus liwat asu jogo kabeh guguk. Iki ono balung mlaku iki. Kita itu dulu pernah ABS di Dewu itu Ustaz Misma itu mana? Jabun kan? Terus Sayang kan? Nah Sayang itu nanti setelah balai desa itu nanti dari jalan ke kanan. Oh itu masuk di pinggir hutan. Itu namanya Dewu. Wah, kita KKN ke sana itu ABS di sana itu sampai heran. Karena orang-orang itu anak kecil-kecil ngaji itu kamu kalau makan apa? Kadang ono tekek, kebangan tekek. Terus di sawah itu ketemu apapun dimakan. Kadang ular juga dimakan. Waduh liar-liar orang gini pikir saya. Nah di sana itu banyak anjingnya. Ya kami dulu punya kawan tuh kurus ada sama saya kisah kuru. Anak ilmu saya kuru. Padahal mangane wake tapi kuru. Ya mungkin akeh cacingi untuk jerone iki ya. Lah itu kalau kita qiyamul kan karena posko kita itu menyedihkan dulu itu ya. Akhirnya kita itu wis wudu terus sholat di masjid. Musola enggak ada masjid, musola.
Lah kalau kita lewat ini kan agak gemuk dulu, ndak ono sing jokok gak ono. Lah kalau kawan kita ini lewat mesti kuk 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 kuk. Kata Ustadz Arif Saribuddin tuh dulu sapusku sama kayak ini gara-gara intilah melaku gitu. Gara-gara kamu jalan loh. Yang namanya anjing ini sudah bau ini, hidungnya anjing itu bau kalau banyak tulang yang berjalan. Wa mauta barang ada kang liyani apa ya sima hadhil uyuba ing ikla pira-pira eb. Adapun sesuatu yang selain ini kal bakhuri koyok basine abab gak enaknya bau mulut. Karena ono uangku kadang ababe ra karuan. Kalau dia belum sikatan maklum, tapi dia itu sudah sikatan, sudah bersih, itu terkadang ada yang masih bau mulut. Iku siji. Wasina dilan apeke kelek. Keleke sing mambu iku. Sing biasanya yang kelek-kelek ketiak-ketiak yang bau itu adalah ketiaknya yang orang sering berkeringat dan yang kedua banyak rambut di sininya biasanya. Iku akhirnya bauke masya Allah. Lewat ngono bel ngono. Lewat bel. Sembayang pinggir dek iku wis jelas gak khusyuk. Soalnya bauke ini membuat tidak membuat nyaman, malah mengganggu orang yang sholat. Jadi kalau hanya karena bau mulut atau bau ketiak yang tidak enak, iku la yasbutu ora tetep bihi sebab yosima opo al khiyaru khiyar. Kalau cuma bau ketiak nggak enak, bau mulut nggak enak, yaitu bisa disiasati, bisa. Nanti mungkin makan permen kan bisa kan, makan permen apalah, atau berkumur pakai apa itu yang ada kumur-kumur Listerin ya. Atau kalau ketiak sekarang kan banyak apa ini Rexona ya, apa roll on apa all on. Nah, kalau dulu kita mondok itu biasanya beli tawas saja dulu. Ya, dulu kita beli tawas saja, kembabat beli tawas, biar sininya ndak bau. Udah beli apa tawas. Sekarang kan dingin kan panas nih. Kalau bisa tiap hari mandi. Kalau dulu ya nggak tiap hari. Kalau sekarang ini panas. Makanya ini iso iku bendino atus. Ini atus ya nggak sabun rek. Ngono ngatus gak nggawa apa-apa mau siram tok ae. Lah ngene ngono lah, apa bedane kon barek bebek barek bulus lho kan. Ana bedane nyemplung metu radik sabun. Wa yuraddu ar-rajul wallahu a'lam bissawab. Kalau tadi kan perempuan, lah besok kita bahas laki-laki itu nanti bisa juga dipegat barek wong wedok biar adil, sama-sama mendapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarabna